Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat niku. Wa laqad ja'akum, dan benar-benar datang pada kalian siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, bil bayyinati, dengan ayat yang jelas, bil bayyinati dengan ayat yang jelas, bil mu'jizati artinya dengan mukjizat, kal aso sebagaimana tongkat yang bisa menjadi ular, wal yadi dan tangan yang menyala, wa falakil bahri dan membelah lautan. Summat takholtum kemudian mengambil engkau, summat takholtum kemudian mengambil engkau al-ijla pada sapi kecil, ilahan pada sesembahan, pada Tuhan, min ba'dihi dari setelah perginya Musa, dari setelah perginya Musa, min ba'di dhahabihi artinya dari setelah perginya Nabi Musa, ilal miqati menuju tempat perjanjian mengambil Taurat, ilal miqati menuju tempat perjanjian mengambil Taurat, wa antum adapun kalian itu zalimuna orang-orang yang zalim. Zalim dengan apa? Bittikhodihi dengan mengambil al-ijl, bittikhodihi dengan mengambil al-ijl. Wa id akhadna dan ketika mengambil aku Allah di sini yang dimaksudkan, mitsaqakum pada janji kalian, mitsaqakum pada janji kalian, alal amali atas melakukan, alal amali atas melakukan, bima dengan perkara, fit Taurati yang ada di dalam kitab Taurat, wa qad rafa'na dan benar-benar menjunjung aku, fauqakum di atas kalian, at-tura pada gunung Tur, al-jabala artinya gunung, hinam tana'atum ketika mencegah kalian, min qabuliha dari menerima hukum Taurat, min qabuliha dari menerima hukum Taurat, lius kita supaya meruntuhi apa Tur, alaikum atas kalian. Jadi umat nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang, tapi otomatis ujiannya juga panjang ya, karena pembentukan peradaban manusia itu ya terhadap nabi-nabi terdahulu ya. Seperti salah satu yang akhir-akhir Abi ngaji terakhir itu yang sering diceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun. 900 tahun itu cuma dapat
Jadi dakwah selama 900 tahun itu cuma dapat 70 jodoh. Coba bayang no. Sedangkan itu tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Kalau kita lihat cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, salah satunya adalah Nabi Musa. Padahal umatnya itu kan yang lolos. Jadi kan surat Al-Baqarah ini kan kebanyakan bercerita tentang umat Nabi Musa yang setelah diselamatkan dari tragedi Fir'aun, setelah diselamatkan dari tragedi Fir'aun itu, kemudian mereka yang berhasil ikut tidak langsung lantas beriman, tapi yaitu mereka terjebak menyembah pada anak sapi itu, Nah itu makanya padahal sudah ditunjukkan mukjizat yang ada pada Nabi Musa, tapi tetap menolak untuk menerimanya. Jadi kan kejadiannya seperti yang dikatakan dalam ayat itu tadi adalah ketika Nabi Musa pergi ke mikot yang tempat janjian dengan Allah, untuk mendapatkan kitab Taurat. Pada saat itu kaum Nabi Musa itu mengambil atau terkecoh, dengan anak sapi itu, dengan al-ijl itu. Nah, maka karena mereka tidak bisa menerima, ditimpakanlah gunung bagi mereka, ditimpakanlah sebuah bencana. Wakulna dan mengatakan aku, Khudhu mengambillah engkau ma pada perkara ataina yang mendatangkan aku pada kalian bikuwatin dengan atau bikuwatin sebagai kekuatan, bijidin artinya dengan sungguh-sungguh, wajtihadin dan berhati-hati, wasma'u dan mendengar kalian ma pada perkara tu'maruna yang diperintahkan kalian bi dengan ma, sama akobulin dengan mendengar pada penerimaan. Qalu berkata siapa Yahud, sami'na mendengar aku qaulaka pada ucapanmu, wa asaina dan durhaka aku atau maksiat aku, so itu kan berpaling, amaroka pada perintahmu. Jadi kaum Yahudi itu ngengkel karakternya. Allah kok paling ditolong oleh pangeran. Allah kok pasti selamat aku itu kan. Kaum Bani Israel itu kaum yang diberikan banyak kelebihan. Jadi ketika ditimpakan gunung, Allah sudah merintahkan khudhu ma atainakum biquwwah. Dan mereka sebenarnya mendengarkan, maka mereka juga mengatakan qalu sami'na, iya kami mendengar, wa asaina tapi berpaling. Qalu sami'na wa asaina wa usyribu dan dicampuri siapa Yahudi fi qulubihim di dalam hati-hatinya Yahudi al-ijla pada menyembah ijl, pedet emas. Al-ijla pada menyembah pedet emas. Ai kholato artinya campur, apa hubbuhu cintanya pada ijl, kulubahum pada hatinya Yahudi. Kama yukhol itu sebagaimana menyampuri apa asyarabu minuman. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim dengan kufurnya Yahudi. Kul mengucapkanlah engkau lahum pada Yahudi bi sama
syai'a. Bi'sama sangat buruk atau buruk-buruknya perkara. Bi'sama buruk-buruknya perkara, syai'an artinya perkara, ya'muru yang memerintahkan, padamu, bihi dengan ma apa imanukum, iman kalian, bitaurati dengan Taurat. Ibadatul ijli artinya dengan menyembah pedet emas. In kuntum apabila ada kalian itu mukminun, itu mukminina orang-orang yang beriman. Biha dengan Taurat, kama za'amtum sebagaimana mencitrakan kalian, kama za'amtum sebagaimana mencitrakan kalian. Al makna kama za'amtum sebagaimana mencitrakan kalian. Al makna adapun maknanya ayat, itu lastum tidak ada kalian itu bimukminina dengan orang-orang yang beriman. Li'annal imana karena sesungguhnya iman itulah ya'muru tidak memerintahkan apa iman bi ibadatil ijli dengan menyembah pedet emas. Bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Itu adalah kok buruk sekali imanmu memerintahkan. Padahal kan ngakune iman pada Taurat nggih. Ngakune mereka mempercayai kitab Taurat, tapi nyatanya yang ditunjukkan adalah menyembah pedet emas. Nah, buruk sekali imannya nggih. Kalau kalian memang beriman, yaitu sebuah keimanan yang buruk. Maknanya ayat bi sama ya amurukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Wal muradu adapun yang dimaksudkan itu abauhum bapak-bapaknya Yahudi. Ai fakadzalika artinya maka demikian pula lastum bimukminin tersebut. Jadi ini kan menghitopi kaum Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah. Jadi hitopnya itu kayak kalian itu yang dimaksud adalah kaum Yahudi yang masih ada pada zaman Rasulullah. Tapi yang diceritakan di sini seperti kaum Yahudi yang menyembah ijel itu adalah min abaihim, dari bapak-bapaknya kaum Yahudi. Jadi dari pendahulunya gitu nih. Tapi karakter daripada kaum Yahudi pada zaman itu juga tidak jauh dengan karakter yang ada pada pendahulunya. Antum adapun kalian itu lastum tidak ada kalian itu bimukminina dengan orang-orang yang beriman, bitaurati dengan kitab Taurat. Wa qad kadzabtum dan benar-benar berbohong kalian Muhammadan pada Nabi Muhammad. Wal imanu dalam keadaan adapun iman, wal imanu dalam keadaan adapun iman dia dengan Taurat, itulah ya'muru tidak memerintahkan apa iman bitakdzibihi dengan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul mengucapkanlah engkau lahum pada Yahudi. Ingkanat apabila ada. Ingkanat apabila ada itu lakum bagi kalian apa ad-darul akhiratu. Darul akhirah
Darul akhirah nggih, kehidupan akhirat. Ail jannatu artinya surga. Indallahi di sisi Allah. Kholisatan dalam keadaan yang murni. Khosotan artinya tertentu, min dunin nasi dari selain manusia. Kama za'amtum sebagaimana menyangka kalian. Fatamannau maka mengharapkan kalian al-mauta pada mati, pada kematian. In kuntum apabila ada kalian itu shodiquna, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Tu'allaku dihubungkan bitamannihi dengan mengharapkan maut, mengharapkan al-maut. Apa asyartoni dua syarat. Ala annal awwala atas sesungguhnya syarat yang pertama itu qayyada mengqayyidi fitsani di dalam syarat yang kedua, mengikat fitsani di dalam syarat yang kedua. Artinya apa? Ai in sadaqtum artinya apabila bersungguh-sungguh kalian fi za'mikum di dalam sangkaan kalian, annaha pada sesungguhnya darul akhirah itu lakum bagi kalian. Waman dan adapun orang itu kanat yang ada apa darul akhirah, itu lahu bagiman yu'thiru maka memilih siapa manha pada darul akhirah. Wal mausilu dan adapun perkara yang mendatangkan ilaiha terhadap darul akhirah itu al mautu kematian. Fatamannau maka mengharapkan kalian hu pada maut. Jadi maksud daripada ayat ini bagaimana? Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ini percaya bahwa darul akhirah itu darul akhirah di sisi Allah ya. Allah itu memegang darul akhirah, memegang jannah. Di sisi Allah itu ada jannah. Dan bukan di tangan manusia, maka jelas mereka akan mengharapkan kematian. Fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Ini kalau membenarkan. Artinya bagaimana? Seseorang yang mengharapkan kematian itu ada dua syarat. Yang pertama, syarat pertama mengikat pada syarat yang kedua. Di sini dijelaskan in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum wa man kanat lahu yu'thiruha. Jadi yang pertama adalah seseorang yang membenarkan persangkaannya tentang akhirat. Jadi percaya bahwa jannah itu ada. Nah, itu pasti yang diharapkan oleh orang-orang soleh itu memang gak ndonga mati tapi sudah siap dengan kematian karena dengan kematian bisa bertemu dengan Allah dan guru-gurunya dan seterusnya. Terus kemudian syarat yang kedua ini mengikat pada syarat yang pertama apa?
wal mausilu ilaiha al maut, bahwa yang bisa mempertemukan dengan darul akhirah itu adalah kematian. Maka sudah pasti seseorang yang mengimani dengan kesungguhan iman pasti selalu bersiap dengan kematian. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Walaya tamannau. Nah, ini kenyataannya. Jadi kalau Yahudi ini meyakini tentang darul akhirah, tentu mereka bersiap dengan kematian, ngoten nggih. Walaya tamannau, akan tetapi tidak mengharapkan kalian pada al maut abadan selama-lamanya. Bima, dengan perkara qaddamat, yang melakukan pada apa aidihim, diri-dirinya Yahudi, min kufrihim, dari kekufurannya Yahudi, bin nabiyyi, terhadap nabi, al mustalzimi, yang menetapkan apa kufruhum, likadabihin, terhadap kebohongannya Yahudi. Mereka tidak berharap pada kematian, pengennya hidup abadi, karena mereka tahu bahwa kekufuran mereka itu sebenarnya suatu yang salah, bima qaddamat aydihim, terhadap apa yang dilakukan, dia tahu bahwa itu salah. Tapi kan denial, gak salah iki, gak apa-apa iki. Wallahu, adapun Allah itu alimun, zat yang maha tahu, bizzalimina, dengan orang-orang yang zalim. Al kafirina, artinya orang-orang yang kafir. Fayujazihim, maka akan membalas siapa Allah him, pada zalimin. Wala tajidannahum, dan benar-benar menemukan engkau Muhammad pada Yahudi. Lamu qasamin, adapun la tajidannahum itu lam qasam. Ahroson nasi, dalam keadaan orang yang lebih atau orang yang paling haris itu lembut, ngoten lah nggih. Orang yang paling lemah lembut di antara manusia. Ala hayatin, atas kehidupan dunia. Wa ahroso, dan orang yang lebih menjaga minal ladina, dari orang-orang asyroku, yang bersekutu, siapa al-ladin, al-mungkirina, yang mengingkari, siapa al-ladin, lil ba'thi, terhadap hari kebangkitan, alaiha, atas darul akhirah. Li ilmihim, karena mengetahuinya Yahudi, bi'an masyirihim, dengan untuknya tempat kembalinya Yahudi itu an-narun, neraka. Dunal musyrikina, tidak mengetahui siapa orang-orang musyrik, li ingkarihim, karena ingkarnya musyrikin, lahu, terhadap al-ba'ats. Jadi kalau wajahnya Yahudi itu lebih ini ya, kalau digambarkan di sini ya tentu lebih mengerikan daripada mereka yang sekalian syirik. Jadi perbedaan Yahudi dengan musyrikin di dalam Al-Quran, di cerita di Al-Quran itu, kalau orang-orang yang menyekutukan Allah itu memang tidak percaya dengan adanya
darul akhirah, ya. Tidak percaya dengan adanya darul akhirah yang indallah, itu tidak percaya. Maka mereka juga ingkar bahwa hari kebangkitan itu tidak ada. Sampai sekarang orang-orang dengan pemikiran yang seperti ini juga masih banyak, ya. Seperti persepsi orang-orang barat terhadap ketuhanan, terhadap manusia. Mereka mereka percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak berhak mengatur hidup kita. Lalu pada saat mati mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Bagi mereka kematian adalah manusia ya bukan kembali pada Tuhan, ya, tapi ya sudah seperti barang rusak yang dikembalikan ke pabrik gitu, ya. Intinya mereka tidak bisa atau tidak mempercayai hari kebangkitan Tuhan dan sebagainya. Itu mereka tidak percaya. Kalau orang barat percaya Tuhan, ya. Jadi mereka percaya bahwa rata-rata, ya, kan gini, manusia itu bisa punya prinsip ketika dia punya 3 pertanyaan. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana akan kembali. Semua agama itu punya pegangan ini. Semua etnis itu punya pegangan ini. Kayak orang Cina misalkan. Orang-orang kepercayaan Tionghoa lah. Itu mereka percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang. Kemudian mereka percaya reinkarnasi, ya, akan kembali kemana? Akan bereinkarnasi lagi di masa depan, akan menjadi seseorang lagi. Lalu hidup di dunia untuk apa? Untuk menjalani karma. Ini orang Tionghoa percaya. Kalau dia baik, ya, misalkan sifatnya baik, nasibnya baik, ini berarti hidupnya dilimpahi karma yang baik dari pendahulunya, karena dia bereinkarnasi, kan. Dia percaya bahwa kehidupan saat ini adalah reinkarnasi dari sebelumnya. Terus kalau orang-orang barat juga ada 3 pertanyaan ini. Dari mana mereka berasal, untuk apa mereka hidup, kemudian akan pulang kemana, juga punya. Nah, apalagi orang Islam, kalau mau punya prinsip setidaknya ya punya 3 pertanyaan ini, ya. Dari mana kita berasal, kita diciptakan oleh Allah, ya. Kemudian untuk apa kita berada di bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintah kepada kita adalah untuk pengabdian terhadap sesama manusia, lingkungan, yang semua tujuannya adalah darul akhirah, ya kan? Karena yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah kemana kita akan kembali. Jelas orang Islam percaya adanya hari kebangkitan. Nah, di sini di dalam tafsir ini dikatakan bahwasanya minal ladina asyraku, yang dimaksud asyraku orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah al-munkirina lil ba'tsi 'alaiha. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan, maka tidak percaya juga dengan darul akhirah. Sementara orang-orang Yahudi adalah mereka meyakini bahwa balasan mereka adalah neraka. Karena jelas-jelas mereka menolak menolak untuk mempercayai darul akhirah. Kalau menolak itu kan berarti sebenarnya percaya tapi menolak, gitu kan. Nah, ini orang-orang Yahudi. Selanjutnya, yawaddu, mengharapkan. Ya tamanna artinya mengharapkan. Siapa ahaduhum, salah satunya Yahudi, lau yu'ammaru, apabila diberi, kalau toh diberi umur panjang. Siapa ahad alfasanatin, di dalam masa 1000 tahun. Lau, adapun lafat lau itu masdariyatun, lau masdariyah, dimaknaan dengan menggunakan maknanya an. Wahya, adapun lau, bisilatiha, dengan silahnya lau, itu fi takwili masdarin, di dalam takwil masdar. Itu maf'ulun menjadi itu maf'ulu yawaddu menjadi maf'ulnya lafat yawaddu. Wa ma huwa, dan tidak ada adapun ahad dan tidak ada adapun ahad, ai ahaduhum artinya salah satu dari Yahudi, itu bimuzahzihi, menjauhkan
menjauhkan ahad muba'adihi artinya menjauhkan ahad minal adabi dari siksa. An-nari artinya siksa neraka. Tadi bimuzahzihi belum ada fa'ilnya nggih. Apa ayu ammaro untuknya diberi umur panjang. Fa'ilu muzahzihi adapun ayu ammaro itu fa'ilnya lafaz muzahzihi. Ai takmiruhu artinya untuknya diberi umur panjang siapa ahad. Wallahu adapun Allah. Wallahu adapun Allah itu basirun zat yang waspada bima dengan perkara ya'maluna yang mengetahui siapa Yahudi pada ma. Biliai dengan ya watai dan ta. Fayujazihi maka membalas siapa Allah. Fayujazihim maka membalas siapa Allah him pada Yahudi. Karena orang Yahudi mengetahui bahwa berpalingnya mereka dari ajaran Allah, berpalingnya mereka dari ad-darul akhirah indallah itu, maka rata-rata dari mereka berharap diberi umur panjang, diberi umur panjang dengan harapan gak mati-mati, kok lek mati aku dibales. Padahal umurnya yang panjang itu juga tidak menghalangi dari siksa, tidak menghalangi hukuman. Karena Rasulullah juga mengatakan, yang paling bagus di antara kalian khairun nasi mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang diberikan umur panjang dan banyak amal baiknya. Itu sudah jelas bahwa ketika seseorang berumur panjang tapi tidak disertai keimanan, maka juga tidak bisa menghindarkan dari siksa. Ketetapan itu sudah ditetapkan dengan Allah mengatakan wallahu basyirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui. Wasa'ala dan bertanya siapa Ibnu Surya an-nabiyya pada nabi au Umaro atau bertanya pada Umar. Aman dari orang atau malaikat, aman dari malaikat yakti yang datang siapa man bil wahyi dengan wahyu minal malaikati dari para malaikat. Faqala maka berkata siapa nabi Jibrilun adapun man itu Jibril. Adapun man itu Jibril. Faqala maka berkata nabi huwa adapun Jibril itu aduuna musuhku. Ini mereka mengarang sebuah redaksi seperti ini, yakti yang datang siapa Jibril bil adabi dengan siksa. Walau kana dan apabila ada siapa man malaikat yang dimaksud di sini itu Mikailu. Malaikat Mikail la amanna maka beriman aku. Li'annahu karena sesungguhnya Mikail itu yakti datang siapa Mikail bil khosobi dengan kejembaran atau fasilitas-fasilitas di bumi, wassalami dan kedamaian. Jadi orang-orang Yahudi juga mengarang cerita, Ibnu Surya ini bertanya pada Nabi bahwa siap ini ada ceritanya panjang. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang lain itu diceritakan panjang sampai akhirnya diturunkan ayat Qul man kana aduwwan li Jibril ini. Jadi ada salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ibnu Surya ini. Bertanya pada Nabi, siapa malaikat yang menurunkan wahyu gitu ya. Terus Nabi menjawab yang menurunkan wahyu adalah Jibril. Terus ketika bercerita ditambah-tambahi bahwa
Nabi itu musuh daripada Jibril gitu nih. Musuh daripada Jibril karena Jibril itu datang dengan membawa azab, membawa siksa. Nah, kalau misalkan malaikat itu adalah Mikail, maka aku akan beriman karena malaikat Mikail itu kan yang mendatangkan hujan, yang menyuburkan tanaman, pokoknya yang memberikan apa ya istilahnya ekosistem yang ada di bumi ini adalah malaikat Mikail, maka aku mau beriman. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Fanazala maka turun apa? Kul man kana aduwwal li Jibril, ayat kul man kana aduwwal li Jibril. Kul ucapkanlah lahum terhadap Yahudi. Man adapun siapa saja. Man adapun siapa saja itu karena ada siapa man. Itu aduan menjadi musuh li Jibrila bagi malaikat Jibril. Falyamut maka akan mati siapa man. Falyamut maka akan mati siapa man waidon karena kemarahan. Fa innahu maka sesungguhnya Jibril itu tanazza itu nazala menurunkan siapa Jibril hu pada Al-Qur'an. Al-Qur'ana artinya pada Al-Qur'an. Ala qalbika atas hatimu. Biidnillahi dengan perintah Allah. Biamrillahi artinya dengan perintah Allah. Musaddiqon dalam keadaan membenarkan. Musaddiqon dalam keadaan membenarkan lima terhadap perkara baina yadayhi di dalam sebelumnya Al-Qur'an. Qablihi artinya di dalam sebelumnya Al-Qur'an, minal kutubi nyatanya dari kitab-kitab. Wahudan dan menjadi petunjuk minal dhalalati dari kesesatan. Wa busyra dan menjadi kabar gembira, menjadi berita gembira bil jannati dengan surga. Bagi siapa? Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Man adapun siapa saja itu karena ada siapa man itu aduan menjadi musuh lillahi pada Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikat Allah wa rusulihi dan utusan-utusan Allah wa Jibril dan malaikat Jibril bikasril jimi dengan kasrohnya jim wa fatihah dan fathahnya jim. Jadi ada Jibril, ada Jibril gitu ya. Bila hamzin tanpa hamzah. Wabihi dan dengan hamzah. Jadi kalau Jibril itu tanpa hamzah seperti yang biasa kita baca nih. Tapi ada juga Jibril itu dengan hamzah. Yain dengan ya wa dunia dan selainnya ya. Wa Mikala dan malaikat Mikail. Atfun adapun Mikala itu atof alal malaikati atas malaikat. Atas lafaz al malaikah min atfil khosi dari atofnya lafaz yang khusus alal ami atas lafaz yang umum. Wafi qiraatin dan itu di dalam qiraah yang lain Mikailu adapun lafaz Mikailu di dalam qiraah yang lain dikatakan disebutkan wajibrila wa Mikaila atau wa Mikala Mikala atau Mikail bihamzin dengan hamzah wa yain dan ya. Wafi akhiri dan di dalam wafi ukhro bukan akhir ini. Wafi ukhro dan di dalam qiraat yang lain bila yain dengan tanpa ya. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu aduun.
musuh lil kafirina terhadap orang-orang yang kafir. Auqa'a artinya menjatuhkan, menimpakan siapa Allahu pada lafadz kafirin mauqi'a di dalam lafadz mauqi'a lahum terhadap kafirin, bayanan karena menjelaskan lihalihim terhadap tingkah nyaman, lihalihim terhadap tingkah nyaman. Jadi ingkas nggih. Walaqad anzalna dalam keadaan benar-benar menurunkan aku ilaika padamu ya Muhammad wahai Muhammad. Walaqad anzalna ilaika ayatin pada beberapa ayat bayyinatin yang jelas. Aywa bihatin artinya ayat yang jelas. Aywa bihati halin artinya ayat yang jelas tingkahnya, yang jelas keadaannya. Rodun pun menolak liqauli ibni Surya terhadap ucapan Ibnu Surya lin Nabi terhadap Nabi. Majitana yaitu pada perkara yang tidak mendatangi engkau wahai Muhammad padaku bisyai'in dengan sesuatu. Wama yakfuru dan tidak mengkufuri biha dengan ayat siapa illal fasikuna kecuali orang-orang yang fasik. Kafaru yang kufur siapa fasikun biha dengan ayat. Jadi enggak sampai entek ayat tutup layu minun ini. Bal aksaruhum layu minun tutup. Amune pase nangkung. Wa kullama ahadu. Wa kullama ahadu dan selagi berjanji siapa fasikun Allah pada Allah ahdan dengan janji alal imani atas iman bin nabi dengan nabi in kharaja apabila lahir siapa nabi awin nabiya atau berjanji pada nabi Allah yu'awinu untuknya tidak menolong siapa Yahud siapa fasikun dari tadi kan baliknya ke fasikun setelah ayat ini alaihi atas Nabi al-musyrikina pada orang-orang musyrik nabada maka membuang hu pada ahdun toroha artinya membuang pada hu pada ahdun jadi ingkar janji. Siapa yang ingkar, siapa yang membuang janjinya farikun, siapa farikun golongan minhum dari fasikun binabdihi dengan merusak pada ahdan, merusak janji. Jawab kullama adapun nabadahu itu jawabnya lafadz kullama. Jadi kan kullama ahadu ketika orang-orang fasik itu membuat janji dengan Allah maka secara sengaja mereka juga mengingkari. Nabadahu fariqum minhum sebagian golongan mereka itu mengingkari. Wahwa adapun lafadz nabadahu itu mahalul istifhami mahal istifham al-ingkari yang bangsa ingkar. Bal aksaruhum bahkan adapun
kebanyakan dari fasikun itulah yu'minuna, tidak beriman siapa aksar. Balik malih lil intiqoli, adapun bal itu berfaedah intikol atau memindahkan makna. Bal aksaruhum la yu'minun walamma ja'ahum wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ini kelasnya sore sampai sore gitu. Tes 5 tuh kapan?